adabnya kepada Allah, adabnya kepada Rasulullah, dan adabnya sesama manusia. Itu semuanya dibahas dalam kitab Ta'lil Muta'alim itu. Nah, ketika itu di pesantren itu langsung dipraktekkan cara menghargai orang lain, cara merendahkan diri, sikapnya itu langsung dicontohkan kalau di pondok pesantren. Kita contohkan kecil saja. Ulun ingat benar ketika di pondok itu membutuhkan dana untuk membangun musola langgar. Musolanya pesantren mau dibangun. Nah, ketika itu mencari dana. Mencari dana itu di penduduk-penduduk seperti kita perpintaan lah bahasanya. Dibagi setiap santri itu dua orang dibagi dengan bagiannya masing-masing sesuai dengan kampungnya masing-masing. Ketika itu, kita ini sebelum berangkat itu dibekali ilmu adab. Ilmu adab itu contohnya seperti ketika mengetuk rumahnya seseorang dengan adab sikap yang sangat terpuji. Bahkan makanya ulun sampai hafal karena langsung dipraktekkan. Mau mengetuk pintu untuk mengucapkan salam kepada rumah, kepada seseorang yang punya rumah di dalamnya. Itu dengan cara apa? Cukup 3 kali salam. Kalau salam pertama kada dijawab, salam kedua kada dijawab, salam ketiga enggak dijawab, jangan lebih daripada 3. Itu yang pertama. Ketika sudah dijawab salam itu, kita tidak diperkenankan untuk berdiri di tengah lawang, di tengah pintu itu. Nah, itu ada adabnya nggak ada. Di samping kanan atau samping kiri, di sampingnya. Ketika orang sudah membukakan pintu, melihat kita ini bukan pas di tengah lawang, tapi di higa atau di samping daripada lawang atau pintu tersebut itu. Nah, ketika mengucapkan salam itu, kalau tidak disuruh masuk, jangan sesekali engkau memasukkan diri. Dan jangan sesekali kita memulai pembicaraan sebelum yang punya rumah itu mengawali. Kenapa? Karena kita tamu. Jangan mentang-mentang kita ini tamu, terus kemudian kita langsung membicarakan sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita maksudkan. Nah, jangan. Jadi menunggu respon dari tuan rumah. Kalau memang tuan rumah tersebut betakon, pasti betakon. Itu baru kita mulai bepanderan maksud dan tujuan kita diterangkan. Itu pun caranya jangan langsung kepada pokok permasalahannya. Kalau kita bepanderan dengan orang yang punya rumah, itu ketika tuan rumah sudah betakon, basa-basinya harus ada. Adabnya di situ. Terus kemudian kalau sudah kita ada candaan, ada sapaan, ada tanya-tanya kabar dan sebagainya, barulah kita sedikit demi sedikit mengutarakan maksud dan tujuan kita di situ. Itu yang penting. Jangan lupa, pertama yang dikali diucapkan adalah yaitu ucapan silaturahim. Artinya begini, ketika sudah sapa sudah, canda sudah, berbahasa basi sudah, maka ucapan yang akan kita maksudkan tersebut ulun pertama-tama di sini ulun menyampaikan ulun silaturahim di rumah sampian, kemudian menanyakan kabar pian, mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat. Terus kemudian setelah itu baru dan maksud tujuan ulun ke sini itu adalah, nah baru disampaikan itu. Enggak langsung pada pokok permasalahan langsung diutarakan. Itu kurang bagus, adabnya kurang. Jadi dengan kata-kata basa-basi, dengan cara bercandaan, dengan cara perkenalan, dengan cara macam-macam. Kemudian setelah selesai pembicaraan, apa maksud dan tujuan, kemudian mohon permisi, pamitan dengan baik, dengan bagus, salaman pun jangan sampai kita tidak menundukkan kepala. Artinya kita bersalaman itu bukan berarti kita, sekali lagi ulun bilang, bukan kita merendahkan diri atau diri kita rendah di hadapannya, bukan. Tetapi kita niat untuk merendahkan diri. Seperti kita orang sedang bekelahian, ya. Ketika di antara orang tersebut itu merasa dirinya paling benar, akhirnya tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya mau berantaman. Akhirnya salah satu di antara orang tersebut itu mengalah. Mengalah itu bukan berarti terus kemudian dia kalah, bukan. Mengalah untuk mencapai kemenangan. Artinya orang yang bertamu tersebut itu juga sama. Ketika kita bersalaman dengan menundukkan diri, bukan berarti kita ini terus kemudian adalah orang rendah daripada orang yang punya rumah. Artinya kita menghormati orang punya rumah, kemudian setelah kita keluar, mengucapkan salam itu jangan di hadapannya. Waktu kita mau bulik atau kita mau pulang, mengucapkan salam itu seperti awal. Pertama kita mengucapkan salam, yaitu setelah kita memakai sandalnya dengan baik, terus kemudian kita
langsung berdiri di pintu sebelah kanan atau pintu sebelah kiri, kemudian dengan merunduk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara. Itu adalah adab-adab yang sudah mulai hilang di masyarakat kita itu. Kalaunya di dekat-dekat pondok biasanya masih ada tertular. Adab itu masih dipakai di masyarakatnya. Tetapi kalau sudah tidak ada pondok biasanya, kenapa? Karena santri-santri ini pun jarang juga mempraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga hilang adab-adab yang baik itu, hilang sedikit demi sedikit. Itu adalah adabnya orang-orang Bahari itu kayak itu. Tapi sekarang sudah mulai hilang, bahkan ketika kita mengundang seseorang, kita mengucapkan salam hanya lewat HP saja cukup. Nah, itu. Padahal sebenarnya adabnya masih kurang. Tidak